Dara. Ya, aku kira kakak Hamid. Bukan. Ini kakak Taufik Dara karena Ah. Tidara datang di sini sama Tata Denis mau minum kopi sama-sama di ngopi bareng. Boleh? Boleh. Dara ini minum kopi langsung dari gelas atau? Tidak. Dari mana Dara? Dari dok. Dari dok. Oh, baru mana DP? Iya, nanti lupa. Teman ngopi ini jujur ya, pengalaman yang bagi challenging buat saya, menantang kalau ketemu seperti Dara ini. Tapi ini akan selesai, orang pe kopi habis dengan nikmat. Boleh? Kan selesai. Oke, nah teman ngopi perkenalkan Denis, sudah kenal ya kalau di TVRI. Denis ini sama saya sudah lama kenal. Kita aktif di dunia yang sama, yang membedakan saya dan Denis hanya soal darah. Saya tidak main darah, Denis main darah. Ventriloquist. Betul. Denis, Ya. coba cerita dulu kenapa akhirnya bertemu berjodoh dengan Dara lewat ini. Dulu itu waktu di Makassar, Makassar. memang suka awalnya itu masih main boneka tangan yang papat. Yap. Iya, papat itu kalau acara ulang tahun, gitu acara ulang tahun suka ngisi jadi pengisi acara gitu Ya. ya. Terus biasa juga dongeng-dongeng kecil, cuma ngomong-ngomong doang gitu. Nah, Dara itu pernah sepupu punya boneka. Tapi Yang bukan, ini? Bukan. Oke. Lain. Dia DP nama waktu itu memang saudara. bukan lain. Oke. Nah, coba-coba kok asik ya gitu, kayak ada yang lain deh yang unik deh gitu ya. Ngomong, bicara tapi tidak gerak bibir. Itu Bicara jadi, tidak gerak bibir. Nah, itu arti dari ventriloquist itu seni bicara tanpa gerak bibir. Gitu. Nah, sudah main-main cuma sekadar main-main gitu aja karena dulu kan mau video kan HP tuh belum secanggih sekarang ya. gitu ya kan. Udah terus habis itu vakum deh. Udah disimpan boneka, cuma boneka tangan, itu pun ditaruh di tempat tidur. Pulanglah ke Gorontalo. Berarti selama Sekali ada vakum ini. Jadi sudah hilang, sedikit-sedikit hilang sih untuk bagaimana teknik-teknik dari ventriloquism itu. Nah, tahun 2017 pulanglah ke Gorontalo. Pulang Gorontalo, selesai kuliah, kerja juga sudah selesai, apa semua. Pulang kerja di salah satu media juga. Terus tiba-tiba nih lewat di YouTube gitu ya, ada salah satu ventriloquism juga. Iya. Kok asik juga, aduh kayak mau lagi deh gitu. Junjungan ini sudah kangen begitu dengan Kangen ventriloquist. gitu ya. Iya. Karena lebih suka tantangan seperti itu kan. Aduh kayak pengen lagi belajar tentang ventriloquism. Akhirnya pesanlah si Dara. Pesanlah si Dara. Ini ada cerita, saya dengar Dara itu datang part by part begitu ya. Iya. Datang kakinya dulu. Betul. Pesan kan seharusnya kan Aduh, full gawat body ya. gitu. Oke. Sengaja custom. Pengen dua karena kan awalnya itu belum ventriloquism, masih papat gitu, jadi boneka tangan. Nah, si Dara ini awalnya tuh bisa dilepas kakinya. Oh, jadi tinggal ini bisa lepas ini. tinggal badannya Luar gitu biasa, ya. Terus tiba-tiba kakinya doang gitu datang. Ya Allah, baru bikin apa ini dia kan ya, sudah teleponnya, ibu sorry salah kirim apa, akhirnya dikirim. Nah, Paket utuhnya. paket utuhnya, badannya kan kakinya Badannya udah. sudah, Terus tiba-tiba pikir namanya siapa ya? Belum lahir namanya waktu itu. Belum lahir. Terus tiba-tiba oh ya udah. Kalau Nou kan memang orang Gorontalo, tadinya mau ambil Nou tuh. Iya. Tapi ya udah lain aja dulu. Nah, kebetulan kan mama Makassar. Keluarga sebagian juga orang Makassar. Nah, Dara itu nama dari apa ya? Kalau banyak Gorontalo kan DP nama Nou Uti. Iya, Nou Uti. Nah, Dara Daeng. Oke, Dara Daeng. Dara dan Daeng. Akhirnya jadi deh Dara. Jadi memang pas cocok, saya rasa cantik gitu nama Dara itu. Itu alasan pemilihan nama karakter menjadi Dara. Dara gitu. Nah, habis itu sudah ada bonekanya. Ada sekitar 1 tahun lebih lah. Sebenarnya sebelum COVID.
Sebelum COVID ini sudah ada. Sudah ada Dara, tapi Sudah ini ada. baru happening belakangan Iya, ya? cuma main di rumah aja, bahkan tidak pernah story, bukan apa gitu ya kan. Sudah ada main-main, belajar lagi YouTube atau tidak gitu. Terus lihat-lihat Instagram, ikut lagi komunitas-komunitas, belajar dari orang-orang yang lain bagaimana cara menyebutkan alfabet juga kan itu agak susah-susah Iya, gitu. iya. Sudah akhirnya ya udah deh bikin video nih. Dulu kemarin kan sambil siaran buat video, dilirik semua banyak Itu tuh. pertama kali Dara go publik begitu ya? Iya, karena banyak orang bilang di Gorontalo belum ada. Nah, itu Yes. juga salah satu. Oh, Gorontalo kan belum ada. Ya Sekarang udah. berarti ventriloquist di Gorontalo, you the only one begitu ya? Iya, Satu-satunya? katanya. Tapi saya tidak tahu, mungkin ada kayak Denis yang dulu gitu masih, ya bonekanya masih di rumah gitu. Tapi awalnya daerah ini terciptanya bukan hanya untuk ya ngisi waktu gitu, karena suka main dengan anak-anak. Nah akhirnya ya dilirik-lirik, alhamdulillah gitu ya. Alhamdulillah. Dia lebih Dara terkenal bisa gitu ada di daripada mana. saya. Oh begitu ya? Di mana? Coba Dara perkenalkan diri ke teman ngopi. Perkenalkan diri, Dara? Iya, aku mau perkenalkan diri. Oke, hai semuanya, aku Dara. Aku blasteran. Blasteran? Dari mana? Makassar, Gorontalo. Oh, Dia minta Makassar. tahu ini agak-agak mengerikan ya, tapi Mengerikan seru ya, wah bagi bapak mengerikan. Tapi bagi anak-anak kalau Luar ketawa biasa. Anak-anak tapi seru ya begitu. seru gitu. Kalau jalan-jalan nih ya, Hmm. Upik, kita kalau jalan ke luar, Nanti orang cerita bagaimana Nanti. perjalanan. boleh. Dara, siap. ayo orang minum kopi. Ini Oke kopi deh. hitam dan itu kopi susu. Aku nggak susu. Saya masih minum kopi dengan Denis dan Dara. Nis, kan belajarnya itu ternyata otodidak ya. Iya. Setelah tak berhenti lama vakum dari Makassar, kemudian tiba lagi di Gorontalo. Ya untuk merecall lagi ingatan itu selain di YouTube apa ya? Karena kelihatannya kalau teman ngopi kan perhatikan, di Denis itu kan lagi bicara memang tidak ada part of speech-nya yang bibir itu memang tidak bergerak sama sekali. Teknik khusus barangkali ya? Iya, itu kita kalau seorang ventriloquism itu kalau ngobrol pakai diafragma Diafragma. dan perut. Itu luar biasa susah. Tantangannya sebenarnya untuk ventriloquism pada saat batuk. Ya, itu tuh agak-agak susah karena kita harus tahan diafragma, otomatis nafas kita juga harus atur nafas gitu ya kan? Ada huruf tertentu yang Iya, yang ya, agak yang susah. agak tidak mudah lah ya dilafalkan oleh Iya. ventriloquism. Tidak mudah. Apa? Huruf apa, Dara? Huruf apa? T. Apa? T. Apa T. itu? T. T bisa. Oke. Bukan. Apa dan? M. 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 Tapi M. saya mendengarnya N ya kan? Ya, karena belum terbiasa Oke. M. Ya. Jadi Tekniknya bagaimana sebenarnya? kalau B kan kalau umpamanya ventriloquism itu ada beberapa bagian untuk mulutnya itu ada yang 3 jari sedikit terbuka, ada yang senyum, ada yang gigi gini, ada yang bahkan nah itu Oke. sudah luar biasa sekali itu Taufik. Nyaris tertutup begitu. Nyaris tertutup. Tapi terdengar suaranya. Terdengar suaranya A I U E O-nya jelas Clear. gitu. Clear. Nah, kalau yang agak susah tuh huruf B. B. Kan kita tutup mulut tuh B. Nah, harusnya kalau kita sebut tuh D. Hmm. Jadi Contoh bagaimana? misalnya mau bilang kata badan begitu. Badan. Tadan. Katan. Oke. Aa, Pada akhirnya orang yang mendengarkan itu bisa oh ini maksudnya badan. Badan gitu. Meskipun di B-nya Iya. tidak clear. tidak clear gitu. Oke. Oke. Terus M, B, M, Hmm. V, V. F sorry. F. F. Itu kalau sebut F kan nggak bisa F. Iya. Harus. Panas. Iya, panas. Bahkan aja panas. Oke. Jadi ganti TH, panas. Oke. TH, panas.
Luar biasa ya. gitu. Tapi itu tahan perut panas. Teman ngopi, Dennis ini penyiar radio, kemudian ventriloquism juga kan. Ya, saya rasa ini sesuatu yang tidak jauh begitu jaraknya. Nah, pakai suara ya. Iya, karena pekerjaan atau hobi yang memang modalnya adalah suara. Dara kemudian dibawa ke radio, pertama kali diperkenalkan, itu bagaimana bisa? Malah dulu pertama kali Dara tampil tuh bukan di radio, di TVRI. Oh begitu? Iya, gitu ya. Kalau radio tuh, ya kalau radio kan Dara mau dilihat gimana? Suara. Betul, betul. Iya kan? Karakter Dara pernah muncul awal-awal di radio? Atau Iya. memang pertama kalinya itu ada di Oh, sini kalau di TVRI? untuk ke publik umum gitu, untuk itu TVRI gitu. Iya. Terus kalau dia paling live Facebook gitu. Akhirnya ada YouTube-nya RRI. Sudah ikut siaran juga berarti Dara ya? Jarang sih kalau itu sesekali. siaran. Iya, karena kan kalau acara anak itu kan jarang sih tuh. Gitu. Mau tahu respon pendengarnya ketika ternyata Dennis ada karakter yang lain lagi Dara? Ada cerita apa dari pendengarnya? Bahkan saking pendengar sekarang itu sudah tidak ada panggil Dennis, Panggilnya? panggil Tata Dennis karena itu kan sudah jadi diikat tuh Tata Dennis Iya. sama Dara. Nah, salah satu ada fans namanya Ibu Nina. Oke. Ibu Nina Kasim. Dia setiap kalau mbak telepon dia cuma mau bilang Oma Lidara. Oma Lidara. Jadi so ada Oma Lidara akhirnya nyusul lagi ada Kakak Lidara. Oke. Nah, makanya saya bilang tadi dia paling terkenal dibandingkan nama tatanya Dara sama ya? tatanya. Jadi kalau umpamanya mau pergi jalan-jalan di mall kan ini kan sudah main sama anak-anak, biasa ngisi MC ulang tahun gitu. Kalau ketemu di jalan ya itu dipanggilnya mana Dara. Yang dilihat Dennis ditanya Dara. mana Dara. Red card Dennis sebagai MC berubah dong ketika Dara hadir ya. Iya. Naik berapa kali lipat? Oke deh, di-spill aja, gak usah ya. Gitu ya, oke. Tapi ada lagi satu paling aneh, bukan aneh juga sih, unik sih, saya rasa unik. Mereka lupa nama saya. Mereka Yang tidak tahu diingat nama saya. adalah Dara. Contoh tadi di belakang layar, Ya. Kakak Dara. Kakak Dara. Kakak Dara belum lihat. Oh iya. Jadi kasih biar saja tidak apa-apa. Oke, saya mau tanya ini. Khusus saya tidak mau melupakan ini Dennis. Ada hal mistis yang berkaitan dengan Dara? Tidak ada. Tidak ada ya, clear ya. Clear, nggak ada dong. Oke lah. I'm good. Bapak tenang ya. Luar biasa sekali. Tapi pernah ada pertanyaan begitu di luar sana? Pasti karena kan Oke. dibilang kan boneka gitu ya kan, dibilang pasti ada sesuatu ya, nggak mungkin lah ya kalau ada sesuatu. Tatanya Dara responnya seperti apa kalau ada pertanyaan demikian? Responnya sih bawa ke bercanda gitu, dia bilang kalau umpamanya Dara ada sesuatu dia bisa jalan dong, aku tidak bisa pegang gitu, bisa itu anak-anak tuh biasa. Apalagi kalau anak-anak kan masih belum tahu juga kan. Ih Allah bisa bicara, bagaimana dia bicara gitu. Itulah menariknya ventriloquism. Ada bahkan satu pernah anak-anak tuh ulang tahun, takut. Kalau anak-anak di atas 1, 2, 3 tahun tuh takut karena kan shock gitu. Iya. Boneka bisa ngomong. Iya. Yang mereka tahu kan di rumah boneka nggak bisa ngomong. Betul. Gitu ya kan. Sampai dia takut, terus dia lari ke mamanya, dia bilang setan. Oke. Ada etang gitu ya, padahal tidak gitu. Nanti dipaham ini bukan, ini ada tangan. Iya. Dan akhirnya dibocorkan ternyata suara Dara itu tidak lahir dari dia sendiri. Iya. Tapi ada gitu. Tata Dennis. Tata tatanya Dennis. Dara. Tapi ke anak-anak yang takut aja gitu. Kalau yang anak-anak umur 5 tahun, 6 tahun kan mereka udah tahu pasti apa ya namanya, cari taunya tuh luar biasa kan. Sampai diangkat tangan, oh ya Allah, bawa tangan itu dia. Oh, bawa tangan itu Iya. yang menggerakkan. Makanya jangan takut, Dara bisa jadi teman. Oh iya oke gitu. Peminatnya di Gorontalo rame ya. Rame alhamdulillah. Minum kopi lagi? Oke deh. Dara? Aku jangan. Nanti isi di lot dianya deh.
Kalau disuruh pilih, Mm-mm. Denis ya, penyiar radio sekarang, Ya. ventriloquism juga. Setahu saya Denis juga ini penari ya. Dulu. Waktu kuliah di Makassar. Dulu. Kalau misalnya opsinya 3 ini, ventriloquism, kemudian penyiar radio, sekaligus presenter televisi, atau penari, mau pilih yang mana? Aku lebih pilih salah satu ya. Pilih salah satu? Pilih seni, kan satu atau salah satu. Di dalam kan semua. Oke, begitu ya. Ya. Jalan tengahnya Jalan pilih seni. tengah, Jadi iya. semuanya bisa tetap jalan. Iya, suka sih. Kalau jadi penyiar radio kan itu udah dari dulu, dari SMA. Bahkan dari kecil tuh Upik suka baca, ngobrol sendiri, kalau ada Sama, buku-buku. Jadi Iya, baca, iya. Lumba-lumba kali ini, gitu. Oke. Akhirnya suka penasaran. Oh, kenapa bisa ya? Ih, keren sekali tuh orang di belakang layar itu. Kayak kamera tuh keren sekali orang di belakang mic gitu. Iya. Jadi kayak disuruh pilih itu kayak gimana, itu sudah jiwa gitu. Artinya, jika ada kesempatan untuk meninggalkan profesi penyiar radio, itu tidak akan diambil ya. Tetap bertahan Kesempatan ya untuk kita meninggalkan. meninggalkan gitu. Iya. Demi? Apa saja? Ya tergantung nanti lah Dilematis ya. ya. Iya gitu Banyak ya. juga yang senang di area ini, maksud saya penyiar radio, tapi kemudian akhirnya meninggalkan karena banyak alasan. Iya sih, kayak biasanya kan dibilang keluar dulu dari zona nyaman kita. Tapi nanti dilihat dia seperti apa. Oke, luar biasa. Ini penyiar radio mengandalkan suara. Kemudian ventriloquism juga tentu saja mengandalkan suara. Ada makanan tertentu yang menjadi pantangan begitu? Yang pasti minyak-minyak, SS. SS, minyak-minyak. Minyak-minyak SS sebenarnya sih tidak lebih ke cuaca sih ya. Cuaca itu kalau umpamanya hujan-hujan kan, nah tenggorokan itu cepat gitu. Itu tidak bisa. Tidak bisa makan sama sekali. Bukan tidak bisa. Apakah itu artinya tata Bisa. darah ini tidak lagi makan makanan Oh berminyak? tidak lah, pasti makan gitu ya. Kalau soal makanan tuh janganlah ya. Kalau orang bilang baca bismillah mati kuman. Baca bismillah mati kuman, baca bismillah mati es, dan lainnya. Ya, pokoknya intinya sih seling-seling aja kalau habis minum es, jangan lupa minum air hangat gitu. Tuh. Itu yang dilakukan. Nah, ini pengalaman Dara sejak 2019 ya tadi ya, Nisha? 2019 sudah manggung kesana kemari. Manggungnya 2022 kalau nggak salah, saya lupa gitu. Sekitar tahun 2022. Saya rasa ada sesuatu yang berkesan Apa tuh? dari pengalaman itu sejak katakanlah ketika Dara lahir. Yang berkesan satu, kalau sama Dara, alhamdulillah lebih banyak dikenal orang gitu, walaupun ini benda mati sih. Iya. Sangat bersyukur, sangat berterima kasih. Setidaknya dari Dara tuh saya lebih memahami dunianya anak-anak. Gitu, kadang orang bilang cuma boneka, tapi kayak ada kontak batin gitu, maksudnya so pas begitu. Kontak batin, Iya, jangan ya. takut gitu. Oke. Jadi gitu, jadi asik. Bahkan kalau umpamanya mau beli DP baju, DP aksesoris, sampai orang bilang, aduh Denis ini kalau semua ada anak perempuan, Iya. semua cantik sekali, oh begitu katanya. Karena Tapi ternyata Dara juga ini didandani dari sepatu, kaos kaki. iya itu. Atasannya juga Benar, pernak-pernik. Mengikuti Susan. Iya Dara ya? luar biasa. Luar biasa. Bisa nyanyi Dara? Bisa. Bisa menari? Bisa. Bisa. Tutup mata. Tutup mata. Ini pengalaman menarinya tadi juga teman ngopi penasaran. Seperti apa Denis yang katanya dulu Oh itu my God, apa? menari. Apa? Kenapa ditinggalkan? Enggak sih, sebenarnya lebih ke menarinya itu dulu kayak isi-isi acara. Memang dari dulu lebih suka seni. Seni ya? Benar. Seni, lebih suka seni. Semuanya coba musik, alat-alat musik. Saya coba sampai les pun, piano. Saking pengen, kayak lebih suka tantangan sih. Hal-hal baru gitu dicoba gitu. Sekarang juga saya lagi Hal baru apa yang lagi dicoba? bukan dicoba, sekarang sudah berjalan menjadi guru dongeng.
guru dongeng, Ha-ha. Dara terlibat juga. Dara terlibat dan bahkan sempat juga beberapa kemarin FLS 3N jadi coach untuk dongeng SMP. Luar biasa ya. Jadi pada akhirnya Tata Denis bisa ada di mana-mana dengan didampingi oleh Dara. Benar. Apakah akan ada dayengnya atau ada versi no U-nya, UT-nya? Bagaimana ke depan? Rencananya sih mau, Hmm. pengen. Cuma lagi proses belajar bagaimana kan kalau suara laki-laki tuh agak-agak susah gitu iya. Harus lebih, tapi saya salut sih kayak ada bilang begini, kenapa orang bisa, anak tidak bisa begitu. Ada ventriloquism yang kemudian Ha-ha. ada ventriloquism yang kemudian boleh suara perempuan dan Boleh. laki-laki. Suara perempuan sama suara laki-laki, bahkan dia pegang dua boneka, ya laki-laki. Ada komunikasi Iya, sama. komunikasi terus apa tuh namanya, yang ada juga yang di luar negeri, tapi dua-dua perempuan, tapi beda. Satu suaranya agak bulat, satu suaranya agak tipis kali gitu. Special teknik untuk sampai di situ, Tata Denis? Lagi coba-coba sih. Lagi coba-coba Ha-ha. ya. Itu luar biasa, harus butuh tenaga, terus sebenarnya kan harus banyak olahraga ya, karena untuk ngatur nafas Oke. gitu. Sama kayak menyiar, sebelum menyiar A, I, U, E, O supaya senam wajah ya, namanya gitu, diafragma juga. Itu semua dilakukan bersama dengan Dara. Iya Jadi memang ada dong. peluang akan ada Daeng, akan ada No-U, dan akan Iya ada betul, Uti ke depan. ada Uti gitu. Waduh, Ya kan luar Dara biasa ya? sekali. Nah, kalau ada orang yang kemudian cita-citanya mau seperti Denis, ventriloquism, kemudian penyiar juga, mau bilang apa ke mereka? Kalau mau pengen jadi, maksudnya jadi kayak role model akunya gitu ya. Ya silakan, maksudnya sama-sama ayo kita sama-sama jadi orang ventriloquism. Setidaknya di Gorontalo itu punya loh talenta-talenta yang sangat luar biasa gitu, selain penyiar, selain ventriloquism gitu. Sejauh ini sudah ada yang coba kontak, DM atau WhatsApp. Tata Denis, Anu juga suka ventriloquism, the next Dara punya Tata dan lain sebagainya. Ada, maksudnya Antusias ya orang-orang. ada teman-teman, tapi lebih ke teman-teman yang maksudnya circle kita gitu. Kayak satu ada teman-teman yang pendongeng, penulis, pengen belajar seperti itu. Harapan mereka apa soal ini? Harapan mereka biar pengen jadi seorang ventriloquism. Ada salah satu teman tuh pernah bilang, sebenarnya bukan apa ya, bukan membanggakan diri juga, cuma Dia bilang apa? terharu gitu. Dia bilang, dari dulu sebenarnya saya itu heran dengan Denis. Bilang kenapa? Semua hal coba, bahkan hal yang bisa dikatakan tuh orang tidak akan bisa ikut gitu. Contohnya tuh ventriloquism. Akhirnya dicoba. Akhirnya dicoba semua hal-hal yang memang orang rasa bilang kita tidak bisa, tapi kayak dibilang kok nggak bisa, kita juga tidak bisa, kayak begitu ya. Pasti pada dari darahnya, dari ventriloquism, dia bilang mungkin Pak kita berdiri juga, Allah ini ada sesuatu yang kita belum tahu gitu. Dan akan ada waktunya itu orang bisa tahu. Iya gitu. Terima kasih Tata Denis, Dara sudah minum kopi sama-sama. Saya Taufik Erta, lalu kita jumpa lagi di lain waktu. Dadah.